Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'ala rijal bil jannah wa yaqawna bi asrarihim wa anwarihim wa ilmihim wa fahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا بزمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Thumma ila sahibi syarha Imam Ibrahim Al-Baijuri rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi ma fid darain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal summa sab'u sifatin tusamma sifatul ma'ani. Kemudian akan berbicara hari ini kita diajak oleh musonef membicarakan tentang 7 sifat yang berikutnya, yaitu yang disebut sifat ma'nawiyah. Setelah bicara sifat ma'ani, maka lanjut kepada sab'u sifatin bersama sifatul ma'nawiyah. Ma'tufun ala qawlihi sab'u sifatin tusamma sifatul ma'nawiyah, sifatul ma'ani. Wa hina idzin fal ma'na thumma yajibu lahu sab'u sifatin ila akhirih. Wa inna ma'atafa bi thumma li'annahu radbatul ma'nawiyah duna radbatul ma'ani. Musannif melanjutkan pembicaraan tentang sifat. Setelah bicara sifat ma'ani, lanjut pada sifat ma'nawiyah. Terus lanjutnya pembicaraan disambung dengan kalimat summa, kemudian akan berbicara 7 sifat yang namanya sifat ma'nawiyah. Kenapa kok pakai summa? Oh, itu untuk memisahkan antara ma'ani dan
ma'nawiyah. Jadi ini mau bicaranya kalimat yang orang Jawa itu dantak, orang Betawi sempurna. Saya mau bicara begini, yang ngaji di majelisnya bawa siapa aja? Oh, ada si A, si B, si C, terus si D, si E. Kok pakai terus kenapa? Kok nggak lanjut aja A, B, C, D, E sampai 20 kan bisa kan? Yang ngaji si A, si B, si C, si D sampai 20. Ini kok nggak begitu? A, B, C, D berhenti, terus E, D, F, terus kok pakai terus ini buat apa? Kok harus ada kalimat terus? Mestinya nggak usah pakai kalimat terus, juga bisa dibaca aja semuanya. Oh, tujuannya untuk memisahkan kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Gitu loh. Namanya A, B, C, D ini orang Lakua, C, D, F orang Marunda. Akhirnya orang sana. Maka dikasih kalimat terus, gunanya memisahkan kelompok yang satu dengan kelompok yang, walaupun ini semuanya satu pengajian. Jadi yang mau dibicarakan 20 sifat, semuanya sifat Allah. Tapi dipisahkan agar kita tahu derajat sifat. Karena ngaji sifat 20, kalau belum tahu derajat sifat, ini ma'ani, ini ma'nawiyah, ini nafsiyah, ini salbiyah, sama aja belum paham sifat. Kayak anak kita hafal sifat 20. Tapi nggak hafal, nggak ngerti mana nafsiyah, mana salbiyah, mana ma'ani, mana ma'nawiyah, maka belum dianggap dia mengenal sifat Allah. Karena yang namanya mau mengenal Allah itu ya kamu harus jelas mana dari sifat Allah itu yang bisa saya lihat, mana sifat Allah yang hanya dipahami, mana sifat Allah yang berkaitan sama yang lain. Ini harus jelas kenalnya. Jangan hanya paham, pokoknya sifat Allah itu 20. Ini dianggap belum memadai di dalam kewajiban mengenal kepada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anal ma'ani sifatun maujudatun. Kenapa kok dipisahkan? Oh, ma'ani itu sifat yang maujudat. Sifat yang derajatnya bisa dilihat. Li'anal ma'ani sifatul maujudatun tumkinu ru'yatuha law uzila annal hijab. Apabila dibuka hijab kita oleh Allah, maka kita akan bisa melihatnya. Bi khilafil ma'nawiyah, berbeda dengan sifat ma'nawiyah. Fa innaha thabitatun faqat. Ma'nawiyah itu derajatnya hanya dipahami doang di dalam hati. Ditemu oleh akal, dipahami di hati, tapi nggak bisa dilihat mata. Yang bisa dilihat mata namanya sifat ma'ani. Artinya begini, andai kita dibuka hijab kita, jadi kita ini sekarang tidak bisa lihat Allah. Bisa nggak? Nggak bisa. Itu bukan berarti Allah itu menutup diri, bukan. Kita ini terhijab. Apa hijabnya? Oh, hijabnya banyak. Dari alam ke alam ke alam, ini hijab semua. Alam manusia, alam jin, alam malaikat, ini hijab. Kita ke alam jin aja nggak bisa lihat. Alam jin ke alam malaikat nggak bisa lihat. Maka hijab itu banyak, begitu loh. Kita terhijab. Kalau hijab ini dibuka oleh Allah, kita akan bisa lihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dilihat apa? Yang dilihat ya sifat ma'ani. Apa sih? Kudratnya, iradatnya, ilmunya, hayatnya. Kita lihat Allah itu hidup. Kita akan lihat Allah itu berbicara. Kita akan lihat Allah itu mendengar. Allah melihat. Itu akan disaksikan oleh orang yang melihat Allah. Nah, kalau sifat yang lain bagaimana? Sifat yang lain nggak bisa dilihat. Apa contohnya?
Allah wujud. Wujud nggak bisa dilihat. Hanya dipahami saja. Allah berawal. Allah tidak berawal. Allah tidak berakhir. Allah berbeda dengan makhluk. Ini nggak bisa dilihat. Derajatnya bukan sifat ma'ani. Maka hanya bisa dipahami. Kayak kamu lihat inilah. Ini gelas ini diam. Diam itu warnanya apa? Diam itu yang mana barangnya? Ya nggak ada barangnya, artinya nggak bisa dilihat mata, gitu loh. Hanya bisa dipahami doang. Ini gelas ini di depan saya, ya. Ini di sebelah kanannya HP, kanan, depan, kiri itu barangnya mana? Ada, hanya bisa. Nah, jadi ada derajatnya sesuatu, yang sesuatu itu tidak bisa disaksikan, tapi hanya bisa diucapkan saja dan difahami. Oh itu ada di kanan, oh di kiri, di depan, di belakang, itu hanya bisa dipahami. seperti agama. Kalau di sini ada orang 7 pakai pakaian sama semua, ada Buddha, ada Hindu, Konghucu, FPI, Muhammadiyah, NU gitu. Sama semua. Bisa tahu nggak itu mana yang FPI, mana yang Muhammadiyah, NU, Buddha, Cina, tahu? Nggak bisa tahu. Karena agama itu bukan satu bisa dilihat. Hanya dipahami saja, oh ini orang beragama, ini enggak beragama. Jadi ada perkara, yang perkaranya itu derajatnya tidak sampai bisa dilihat. Ada sesuatu yang derajatnya sampai bisa dilihat. Nah, termasuk sifat ma'ani, ini derajat bisa dilihat. Kalau ma'nawiyah, hanya bisa difahami. Tapi tidak sampai derajatnya bisa dilihat. Bikhilafil ma'nawiyah fa'inna sabitatun faqat. Wala tumkinu ru'yatuha, dan tidak mungkin dia itu dilihat li'annaha lam tatasif bil wujud. Karena sifat ma'nawiyah itu tidak bersifatan dengan wujud. Artinya enggak punya mahiyah, enggak punya perkara. Al-musakhihu li ru'yah. Yang wujud itu sah untuk dilihat. Wa hakadha qala Saktan. Ini perkataan Imam Saktan. Wa fihi nadhar li'annahu la tafawutu fi sifatihi ta'ala. Wa qaluhu Al-Qurafi, dan perkataan Al-Qurafi bi afdhaliyati ba'du sifat al-wujudiyah al-ba'dil al-mardud. Sifat Allah yang satu dengan yang lainnya itu tidak dibeda-bedakan. Oh, sifat ini lebih baik dari sifat yang ini. Sifat ini kurang baik. Enggak ada. Sifat Allah semuanya mulia. Sifat Allah semuanya sempurna. Sifat Allah semuanya azali. Sifat Allah semuanya bako. Nggak ada sifat oh ini kurang bagus atau ini kurang menunjukkan, ini kurang mengarah. Nggak ada. Semuanya sifat-sifat itu wajib bagi Allah, dan semua sifat-sifat itu menunjukkan ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkataan Imam Qurafi yang mengatakan bahwa oh sifat ma'an itu sifat yang lebih unggul dari sifat yang lainnya, ini perkataan yang mardud, tertolak. Unggul di situ makanya bukan unggul derajat sifatnya, tapi unggul dari arah dia bisa dilihat, gitu loh. Bukan sifat yang lebih baik dari sifat yang lain, bukan. Enggak ada sifat Allah lebih baik, enggak ada. Sifat Allah semuanya sifat yang menunjukkan kepada ketuhanannya Allah, enggak bisa dikurangi, enggak bisa dilebihkan. Adapun kita bicara derajat sifat, derajat
dari arah ini bisa dilihat, ini tidak bisa dilihat. Tapi kesemuanya itu menunjukkan sifat-sifat ketuhanannya Allah hingga semuanya wajib diketahui. Tidak terus yang penting berarti sifat ma'ani aja kita taunya. Ya enggak boleh. Semua sifat harus kita ketahui. Sebagaimana pula ada yang mengatakan tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna itu semua nama Allah itu sama. Semua kata yang lain enggak. Nama ini lebih agung, ini lebih mulia, ini enggak ada. Semua itu nama-namanya Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, semua sama namanya. Enggak ada yang, oh yang paling agung itu namanya Hayyu Ya Qayyum. Oh bukan, enggak ada begitu. Hanya saja orang terkadang sering menyebutkan nama-nama yang sesuai dengan keinginan kita. Kita kalau suruh nyebut nama-nama Allah sering nyebutnya apa? Paling bagus ya Rozak pokoknya. Sesuai kebutuhan. Kan nggak begitu gitu loh. Artinya semua namanya Allah yang mulia, nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Ini pendapat yang benar. Wahina idzin falaula ayyuqala innama atafa bisuma litaradul ma'nawiyah alal ma'ani fit ta'akkul. Maksudnya mentartibkan atau mendahulukan ma'ani kemudian ma'nawiyah, bukan lebih unggulnya ma'ani tapi hanya tartibnya berpikirnya akal. La ya'qilul kaunul qadiron, karena tidak akan diterima oleh akal keadaan sesuatu itu qadir, dia itu yang berkuasa, illa ba'da ta'akkulil qudrah, kecuali setelah dia memahami bahwa pada dirinya ada sifat kudrah. Ini tartibnya akal berpikir. Kalau ada kudrat, pasti yang punya kudrat itu qadiron. Kalau ada kalam, pasti yang punya kalam itu mutakaliman. Ini tartibnya akal begitu. Kalau ada yang punya sifat sama, pasti yang punya sifat sama itu sami'an. Kayak saya lah. Saya disebut orang yang duduk karena punya sifat duduk. Kalau saya disebut orang yang berjalan, kenapa? Karena punya sifat jalan, gitu loh. Ini tartibnya akal begitu. Bagaimana orangnya nggak jalan disebut orang yang bisa. Orangnya nggak duduk disebut orang yang bisa. Nah itu nggak akal, nggak makul, gitu loh. Jadi sebutan orang yang duduk itu setelah adanya sifat duduk. Sebutan orang yang jalan setelah adanya sifat jalan. Kalau belum ada sifat ma'aninya, belum bisa dikatakan sifat makna. Jadi diurutkan ini hanya dari arah urutan caranya akal menemukan. Terus diurutkan dari arah terpisahnya antara oh ini derajat sifat yang bisa dilihat, oh ini derajat sifat yang hanya bisa difahami dalam hati. Terus wala yakil kaunu muridan, dan tidak diterima oleh akal keadaannya muridan illa ba'da ta'akul irada wa hakadha. Terus 23. Itu sama misal dengan sifatul ma'nawiyah. Itu sama sifatul ma'nawiyah. Isbatun al-ma'ani bi'annaha talazumuha fa'inti la muqtada nisbah wal ma'ani ayyuqala ma'anawiyah la ma'nawiyah ujiba bi'anna al-qaida annahu idha nusiba ila al-jama' la yadkaru lafduhu bal lafdul mufrad illa idha ajbaha lafduhu lafdul mufrad qala fil khulasa wal wahid bernasiban lidam imalan usyabi wahidan bil wasf. Apa maknanya ini? Di mana ini lah? Nahu ku ya?
Nisbat lil ma'ani li'annaha talazum. Oh, maknawiyah itu dinisbatkan kepada makni, maknanya talazum. Kalau talazum harusnya jadinya ma'ana wiyah, bukan makna wiyah. Karena lazimnya ma'ani ya ma'ana wiyah. Wahid ini wahadaniyah gitu loh. Tapi ini kok jadinya maknawiyah. Ujiba bi anal qaidah anau idza nusubi ilal jam'i la yadkuru lafduhu. Sesuatu yang dinisbatkan kepada perkara yang jamak tidak disebutkan lafaz jamaknya, bal lafzul mufrad. Illa idza asbaha lafduhu lafzul mufrad, kecuali lafadznya yang dipakai sama dengan lafadz mufradnya. Qala fil khulasah, sebagaimana dikatakan dalam kitab Al-Khulasah. Terus wahidul nasiban lil jam'i. Ukur nasiban wahid lil jam'i. Kalau kamu mau menjadikan satu lafaz jamak itu nisbat, kayak dikasih ya nisbat, maka tidaklah bisa lafaz jamak itu dijadikan nisbat kecuali kamu nisbatkan kepada lafaz mufradnya. Berarti rijalun nggak bisa jadi rijaliyah nggak bisa, tapi rojuliyah. Malam yusabi wahidan bil wati, selaginya itu lafaz jamak itu nggak sama dengan lafaz mufrad. Kalau sama boleh. Kalau ini ma'ani dan ma'nawiyah beda. Jadi cara melazimkannya nggak harus kembali ke lafaz mufrad. Terus qauluhu ayya malazamatun nisbatil ula faqadahu anna talazuma min al-jam'aini wa tajari wa in kana mubtada ja'alihim laha ma'lula wa ja'alihim sala al-ula ilalan annal ma'nawiyyata hiya lazimatu fakat li annal ma'lula lazimun ya'illatin. qauluhu mulazamatul lisabil ula, sifat ma'anawiyah lazim kepada 7 yang pertama. Ma'ani 7, ma'anawiyah juga 7. Karena kelaziman. Kalau yang dilazimi 7 ya lazimnya juga 7. Kayak wajib bagi Allah 20, lawannya 20. Jadi tiap 1 lawan 1, 2 lawan 2 sesuai. Ma'ani ya begitu, ma'aninya 7, ma'nawiyahnya juga 7, karena itu bentuknya kelaziman. Muqtadhu anal lazim min janibain. Lazim itu dari arah kebalikannya bisa. Ma'nawiyah lazimnya dengan ma'ani, atau ma'ani lazim dengan ma'nawiyah. Ini kelaziman, bisa bolak balik dari arah mana saja bisa kalau kelaziman itu. Wa huwa kadzalika wa in kana muqtadha ja'alaha ma'lulatun wa ja'alaha sabul ula ilalan anal ma'nawiyah hiya lazimatun faqat. Li'anal ma'lul lazimun li'illatihi. Karena yang namanya ma'lul itu lazim, kalau elah nggak bolak-balik. Kalau lazim bolak-balik, tapi kalau elat keadaannya nggak bolak-balik. Kayak geraknya tangan, geraknya cincin dikarenakan geraknya tangan. Ini elat namanya. Gara-gara ada geraknya tangan,
Maka jadi sebab cincin itu gerak. Tapi nggak bisa dibalik. Lah ya nggak bisa dibalik. Itu elat. Kalau lazim itu bisa dari dua arah, dari mana aja bisa, gitu loh. Itu namanya lazim. Kalau elat hanya bisa dari satu arah, nggak bisa dari dua arah. Nah, menunjukkan kalau elat itu dua-duanya diciptakan tartib. Kalau lazim memang keadaannya pasti begitu, nggak bisa berubah lagi. Artinya nggak bisa dimunculkan keadaan yang lainnya. Makanya di sini kita bisa nemu yang namanya lazim. Contohnya apa? Perkara yang dua-duanya sama-sama wajib. Beda sama perkara yang elah. Nah, elah ini dua-duanya diciptakan. Makan sama kenyang. Api sama panas. Bisa jadi elah halal maklul. Tapi kalau lazim ini ditemunya dari dua arah. Makanya kudrat sama qadiron itu lazim. Iradah sama muridan itu lazim. Bukan elah halal maklul. Kalau kudrat yang ada pada kita atau kalam yang ada pada kita terus gandengan sama mutakaliman, ini keduanya ini elah halal maklul. Kita oleh Allah dijadikan kuat. Terus kuat kita itu memunculkan sesuatu. Ini elat namanya. Bukan lazim. Beda sama pendapatnya Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah mengatakan lazim. Kalau sudah saya diberikan oleh Allah kuat. Kuat saya ini bisa memunculkan sesuatu. Itu kata Mu'tazilah. Kalau kita kan nggak bisa begitu. Oh, itu dua-duanya dimunculkan. Kalau kuatnya saya dimunculkan, maka kuat itu menghasilkan sesuatu yang dimunculkan juga oleh Allah. Enggak kuat saya memunculkan sesuatu. Itu namanya lazim kalau begitu. Tapi kalau pada keadaan kita dua-duanya dimunculkan, dua-duanya diciptakan, kuatnya diciptakan, munculnya keadaan qadiran juga diciptakan pada kita. Geraknya tangan diciptakan, geraknya cincin diciptakan. Kalau Mu'tazilah enggak, tangan itu gerak, cincinnya ikut geraknya tangan, enggak diciptakan lagi gitu. Jadi tandanya nanti tidak ada elah pada keadaan kita. Ini pahamnya orang Mu'tazilah begitu. Maka menganggap bahwa Allah itu cukup menciptakan saya bisa ngomong. Saya mau ngomong apa terserah saya. Ngomongnya nggak dibikin lagi sama Allah. Yang dibikin hanya kemampuannya ngomong. Gitu. Allah bikin saya kemampuan berpikir. Yang mau saya pikir apa? Ya jalan sendiri terserah kamu. Ini nggak demikian. Kalau keadaannya mikirnya diciptakan, maka orang yang mikirnya pun diciptakan, nggak terus jalan sendiri, enggak. Jadi bedanya pemahaman kita demikian sama Mu'tazilah. Jadi kenapa sih kok diomong lagi ada ma'ani, ada makna? Ya biar kamu tahu kedua sifat ini punya keadaan yang berbeda. Dan kalau pada kita kedua sifat ini diciptakan. Kita punya sifat ma'ani diciptakan, maknawiyah kita juga diciptakan oleh Allah. Enggak terus ma'ani kita memunculkan maknawiyah, enggak. Kalau ma'ani kita diciptakan, maka maknawiyahnya pun diciptakan. Kayak ya lazim, namanya elat. Sebab ya yang satu menyebabkan yang lain. Tapi dua-duanya diciptakan. Kayak saya duduk, menyebabkan saya disebut orang yang duduk, maka dua-duanya Allah yang menciptakan. Duduknya saya diciptakan, sebutan saya orang yang duduk juga diciptakan. Geraknya tangan diciptakan, geraknya cincin. Tapi kan selalu bareng, Bib. Iya, namanya selalu diciptakan keduanya. Bukan terus, oh itu nggak usah diciptakan, itu wajib. Enggak, tapi dua-duanya diciptakan. Tapi namanya elat halal maklul atau sebab
akibat. Orang pahamnya Mu'tazilah kan enggak. Kalau tangannya gerak, ya enggak usah bikin cincin gerak lagi, udah pasti cincinnya gerak. Kalau begitu nanti ada geraknya cincin enggak dikehendaki oleh Allah. Geraknya cincin muncul dengan sendirinya. Ini enggak ada, enggak mungkin. Geraknya cincin pasti dikehendaki. Jadi terus jadinya apa? Bukan lazim, jadinya elat. Dua-duanya itu dimunculkan. Nah, elat itu kan sesuatu yang muncul karena yang lainnya. Tapi dua-duanya hasil dari kudratnya Allah Subhanahu wa taala, bukan memunculkan sendiri. Sekarang orang banyak pahamnya sebab menimbulkan akibat. Ada aksi menimbulkan reaksi. Sekarang begitu. Gara-gara itu. Jadinya lazim. Karena kan tidak dimunculkan lagi oleh Allah, begitu loh. Ini yang sering dipahami salah demikian. Hingga nanti ada sesuatu yang perkaranya itu tidak muncul dari kudratnya Allah, muncul dari kelazimannya sendiri. Memang harus begitu, memang harus begitu. Ini hukum alam jadinya. Allah nggak ikut-ikut, kan parah jadinya. Iya, bukan dua-duaan lagi, banyak Tuhan. Ini bisa munculin ini bisa munculin ini bisa munculin ini. Kayak geraknya tangan bisa munculin geraknya cincin. Badan saya jalan bisa gerakin baju. Kalau saya bawa tas ikut, banyak jadinya. Sesuatu yang muncul dengan sendirinya. Jadi nggak bisa dipahami seperti itu. Harus dipahami dua-duanya dimunculkan. Kalau ma'aninya dimunculkan, ma'nawiyahnya dimunculkan. Kalau kudratnya dimunculkan pada kita, qadironi juga dimunculkan. Kalau kudrat yang ada pada Allah, lazim, maknanya wajib kedua-duanya. Bukan sifat yang sebab dan akibat. Ini yang harus dipahami. Terus Allah wa yakunu ta'ala jaliban. Wa sifatun bainal mawjud wal ma'dum wa sinatun min qudrah. Qawluhu wa muridan ayatunu ta'ala muridan wa sifatun bainal mawjud wal ma'dum wa sinatun min qudrah. Wa hadha dari khuluqul badi. Sifat qadiran. Qadiran itu apa? Qadiran itu wa wasitatun bainal mawjud wal ma'dum. Sifat yang keadaan derajatnya nengah-nengahin antara ada dan tiada. Di TV juga ada siaran itu ya, kalau antara ada dan tiada. Yang dimaksud apa itu? Antara ada dan tiada itu apa? Jin. Ini lihat nggak? Di TV ada acara antara ada dan tiada. Maksudnya apa itu? Gaib. Gaib itu ada, bukan antara orang tiada. Hanya kita terhijab, gak bisa lihat. Itu loh. Jin itu ada, bukan jin gak ada. Jin itu mah. Jangan. Kok lari gimana sih? Kamu tuh jin kok lari? Kalau kamu ketemu jin, gimana hati kamu harusnya? Sodakallah wa sodakar Rasul. Ternyata ente ada beneran loh. Gua kira hoak. Begitu. Jadi kalau kita ketemu jin, jadi tasdik gitu loh, jangan lari. Tasdik, oh bener. Begitu. Namanya jadinya apa? Hak. Yang tadinya sidik, kamu lihat jin jadinya hak. Makanya orang kalau mati, talqinnya apa? Jannatul hak, wa narul hak, wa su'al malakaini hak. Kenapa kok hak? Kok enggak sidik, kenapa? Hak itu beritanya Nabi yang kamu temu nyatanya, gitu loh. Yang tadinya hanya berita, terus kamu temukan, nah itu hak namanya, perkara hak. Kenapa kamu lihat malaikat nanyain, kamu lihat surga, lihat neraka, itu perkara yang hak. Dari apa yang sudah diberitakan, kamu temukan kenyataannya. Sama dengan jin, kamu ketemu jin,
Bener nggak taunya, lu kemana aja, begitu dong. Jadi hati kamu jangan digetarkan, jangan jadinya menakutkan, jangan. Kalau diarahkan ke situ, ini makhluk kayak saya. Cuman saya baru lihat kamu aja. Jadi jangan sampai hati jadi takut. Kalau nggak ke arah itu nanti, oh, kenapa ya, gimana ya? Kalau ketemu saya lari, ini dibawa takut. Kayak sini masih sini. Sama dengan juga muridan, irodah itu berkaitan sama muridan. Muridan itu juga sama sifat yang nengan-nengai antara maujud dan makdum. Jadi bukan langsung derajatnya bisa dilihat. Ini yang jadi pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah berpendapat bagaimana? Kita menetapkan Allah itu qadiron dengan dalil adanya sifat qudrat. Kalau Mu'tazilah, Allah itu qadiron tapi bila qudrat. Allah itu qadiron tapi enggak pakai sifat qudrat. Sama aja saya itu orang yang duduk tapi enggak ada sifat duduknya. Ada orang berjalan tapi nggak ada sifat jalannya, bisa. Itu pendapat Mu'tazilah. Maka Mu'tazilah itu dikatakan juga sama aja namanya Mu'attilah. Orang yang menolak sifat. Orang yang meniadakan sifat. Menganggap sifat Allah itu nggak ada. Mana dalilnya sifat Allah mana? Kalimat Allah ini sifat Allah mana nggak ada. Dia nyari nggak nemu dalam Quran. Padahal kita mengimani Allah itu punya sifat jelas dari arah mana? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh orang-orang Yahudi, ya Muhammad, sif lana rabbuka, sifatkan kepada kami Tuhan kamu. Orang Yahudi minta Nabi memperkenalkan Tuhannya dengan sifat-sifat. Turunlah surat Al-Ikhlas. Qul, katakan ya Muhammad, Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid, walam yakun lahu. Selesai. Apa kata Nabi? Hadza sifatu rabbina. Oh, ini loh. Nabi yang ngomong, ini sifat Tuhan kami. Oh, berarti kan sifat. Kok bisa mengatakan Tuhan nggak punya sifat bagaimana? Itu pemikirannya Mu'tazilah. Makanya dia dikeluarkan dari kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan Tuhan nggak punya sifat. Nah, kalau Tuhan nggak punya sifat, terus dia menciptakan dengan zatnya. Dia berkehendak dengan zatnya. Dia berilmu dengan zatnya. Dia hidup dengan zatnya. Dia bicara dengan zatnya. Bagaimana terus? Sama aja ngomong zatnya Tuhan itu berarti banyak. Ada zat yang kudrat, ada zat yang irodat, ada zat yang ilmu, ada zat yang kalam. Berarti Tuhan malah tumbuk-tumbukan zat kalau begitu. Jadi gara-gara membuang sifat, konsekuensinya akal berpikir justru malah Tuhan tersusun dari beberapa zat. Gitu loh. Gara-gara membuang sifat. Ini aneh, orang-orang yang pemikirannya kacau. Pola pikirnya kacau. Pola pikirnya nggak lurus maksudnya. Mengatakan Tuhan itu nggak punya sifat. Nah kalau itu Nabi Musa pernah diajak ngomong sama Allah. Oh Allah nggak ngomong dirinya. Terus gimana? Allah menciptakan pohon ngomong. Nabi Musa dengerin pohonnya ngomong. Di omongannya Allah ditaruh di pohon. Dirinya nggak punya sifat ngomong. Kalau pohon punya sifat, hebat pohon dong berarti. Bisa ngomong. Itu Mu'tazilah pikirannya begitu. Jika Allah di dirinya nggak punya sifat ngomong. Kalau Allah punya sifat ngomong, berarti di dirinya Allah ada dua keadaan, ada sifat, ada zat. Berarti nggak wahdaniyah kalau begitu. Agar nemu wahdaniyah bagaimana? Buang sifatnya. Dengan nggak adanya sifat, itu betul-betul esa berarti til. Satu til nggak ada lainnya. Ya keder kita dong.
Memahami Tuhan kok satu til nggak punya sifat. Jadi bagaimana memahaminya? Itu pahamnya Mu'tazilah. Nah sekarang orang dibesar-besarkan. Nggak usah dibedakan, nggak apa-apa. Kamu iman kepada Allah dengan sifat. Mu'tazilah iman kepada Allah nggak pakai. Yang penting iman kepada Allah. Jangan dibesar-besarkan. Memang ini perkara besar kok jangan dibesar-besarkan. Gimana sih? Ini akidah yang melenceng kalau kamu nggak sampai paham ini. Kalau sampai kamu menolak sifat, justru kamu menisbatkan yang rusak pada Allah. Ya, dalam hal ini Mu'tazilah ketika ditanya, kalau memang Allah itu nggak punya sifat, kita mau nanya apa buktinya Allah itu berkuasa? Allah qadiron tanpa kudrat. Ya. Kata dia Allah qadiron tanpa kudrat. Terus tanya, buktinya Allah qadiron apa? Oh, buktinya Allah qadiron ya bikin alam ini. Tandanya Allah itu qadiron. Nah, kalau nggak bikin alam, lagi nggak qadiron dong. Kalau kita kan nggak, buktinya Allah qadiron apa? Kudrat. Kudrat. Buktinya Allah qadiron, kudrat. Bukan alam ini, bukan, nggak ada hubungannya qadiron sama alam ini, gitu loh. Hingga kita menisbatkan, oh qadironnya Allah itu nggak berawal, kudratnya juga nggak berawal. Adapun alam ini berawal, nggak dikaitkan sama sifatnya Allah, gitu dong. Kita punya dalil yang kuat mendalili Allah itu qadiron. Di Quran semua sifat ma'nawiyah disebutkan. Sami'ul basir itu bukan ma'ani, itu ma'nawiyah. Alimun itu ma'nawiyah. Mutakallim itu ma'nawiyah. Muridun itu ma'nawiyah. Enggak ada ma'ani, enggak ada di Quran, enggak ada. Makanya Mu'tazilah enggak menerima sifat ma'ani, di Quran enggak ada katanya. Nah, yang namanya ma'ani siapa? Akal. Dikatakan akal nggak nerima gitu loh. Kalau ada ma'ani nggak ada makna. Iya, sebaliknya ada ma'ani nggak ada maknawiyah, nggak mungkin ada akal gitu loh. Karena duanya itu lazim. Tiap ada maknawiyah disebutkan pasti punya sifat ma'ani, itu akal yang nyebutkan. Kayak begini, qiyamuhu binafsih. Allah itu zat yang berdiri sendirinya. Nemu siapa? Akal. Kok akal nemu? Kalau enggak berdiri sendiri, pasti berdiri pada yang itu bukan Tuhan namanya, jelangkung. Enggak bisa berdiri sendiri. Itu akal berpikir, gitu loh. Jadi akal itu bisa membuat sebuah keputusan. Ini enggak mungkin kalau begini. Harus begini keadaannya. Ini akal oleh Allah diberikan apa? Jadi alat untuk bisa melihat sesuatu. Kalau akalnya sehat, yang dilihat ya benar nanti. Kalau akalnya nggak sehat, yang dilihat nggak benar. Lah akal ngelihatnya apa? Wajib, mustahil. Sudah itu tuh akal ngelihatnya. Kalau akalnya orang ahli fikih gimana? Kata ahli fikih, orang berakal itu yang bisa cebok sendiri, yang bisa bedain mana kanan, mana kiri, mana air suci, mana air. Itu kata ahli fikih. Kalau kata ahli tauhid, orang yang berakal bagaimana? Yang bisa bedain mana wajib, mustahil, jaiz, itu berakal namanya. Kata Imam Ibn Arabi apa? Man lam ya'rif hadhihi tsalatsa, orang yang enggak ngerti tiga perkara ini, wajib, mustahil, jaiz, falaisa bi'akilin, maka itu termasuk orang yang enggak punya akal. Dan Mu'tazilah itu nggak punya akal. Ah, ada otaknya, Beb. Ya, kalau otak yang digoreng mah ada. Gedean sapi malah. Gede mana mas sapi? Otaknya. Kepalanya gede sapi. Kalau otak ayam? Bisa. Kalau otak sapi? Tapi yang dimaksud otak bukan otak itu, tapi pemahaman. Akal itu alat untuk menemukan wajib, mustahil, jaiz. Maka orang yang nggak nemu tiga perkara ini disebut orang yang tidak berakal.
Makanya Mu'tazilah ketika menemukan Allah itu qadiron, maka dia mendalilnya dengan adanya wujudnya alam. Konsekuensinya apa? Nanti jadinya alam ini wajib ada. Biar Tuhan qadiron terus gimana? Berarti harus bikin alam. Jadi nanti alam ini nggak ada permulaannya. Karena untuk mengaitkan Allah itu tetap bersifat, atau Allah itu zatnya tetap qadiron. Nanti alam ini kapan awalnya? Nggak ada awalnya. Kalau Allah nggak bikin alam, ya dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan nggak, alam ini nggak ada, Tuhan juga. Ya jika dielatkan begitu maksudnya. Ini pemahaman yang keliru dari Mu'tazilah. Ya, kita diajak untuk memahami bahwa sifat ma'ani ini betul-betul kelaziman dari sifat ma'nawiyah. Jangan sampai menerima sifat ma'nawiyah tapi nggak menerima sifat ma'ani. Ini namanya Mu'attilah, orang yang menolak sifat, itu kelompok Mu'tazilah. Sampai kepada sifat-sifat yang lainnya. Muridan, dalilnya apa? Iradah. Aliman, dalilnya apa? Ilmu. Gitu dong. Hayyan, dalilnya sifat hayat. Kalau Mu'tazilah enggak, apa buktinya Allah itu yang hidup? Buktinya karena bikin hidup. Kan repot. Karena dia bikin kehidupan, maka dia yang hidup. Kalau bikin mati gimana? Hah? Yang mati juga gitu. Enggak nyambung dong. Allah disebut yang hidup karena punya sifat hidup. Itu akal begitu nemunya. Bukan karena bikin kehidupan, bukan. Mau bikin hidup, nggak bikin hidup, dia wajib hidup. Wajib hayyan, yang maha hidup. Kenapa? Karena punya sifat hidup. Itu dalil kita begitu. Jadi menetapkan sifat kepada Allah, itu bukan jadinya, oh berarti Allah itu nggak wahdaniyah. Untuk menisbatkan Allah itu wahdaniyah, bukan terus harus satu doang, nggak boleh ada sifatnya. Allah zat yang persifatan. Tetap kita nemunya Allah itu wahdaniyah. Wahdaniyah yang dimaksud bukan satu til, nggak ada lainnya. Nggak ada sifatnya, cuma zat doang, bukan begitu. Wahdaniyah yang dimaui itu zatnya nggak tersusun begitu dong. Zatnya nggak ada yang menyamai, sifatnya nggak tersusun, sifatnya nggak ada yang menyamai, itu wahdaniyah. Lah makna zat sama sifatnya Allah wahdaniyah bagaimana? Bukan perkara lain. Zatnya Allah dan sifatnya Allah itu beda, tapi bukan perkara lain. Lah gimana gambarnya? Yang nggak ada gambarnya. Yang kita gambarkan nemunya ya jirim sama a'rad. Yang keduanya berbeda. Lah Mu'tazilah tidak mau menerima sifat karena nanti akan digambarkan seperti jirim dan a'rad. Kalau Allah ada sifatnya ya kayak ini, berarti ada tutup, ada hijaunya. Ada dua perkara. Kita enggak demikian. Artinya enggak menisbatkan yang demikian menjadikan Allah itu menjadi cacat kemuliaannya, cacat kekodimannya, cacat ketuhanannya. Tidak demikian. Ini pemahaman yang salah yang datang dari Mu'tazilah, yang kita harus antisipasi. Jangan sampai diri kita punya pemahaman seperti itu. Ini terus berlanjut sampai kepada mutakaliman. Nanti mutakaliman begitu juga. Allah itu berbicara. Dalam berita, yang mendengar kalamnya Allah siapa? Nabi Musa. Maka Nabi Musa karena dia mendengar kalamnya Allah disebut apa? Kalamullah. Karena dengar kalamnya Allah disebut dia kalimullah. Nah, Mu'tazilah mengatakan Allah itu pada dirinya nggak punya kalam, tapi Allah itu menciptakan kalam. Artinya Quran ini kalamnya Allah, kalam yang qadim,
Kalamnya Allah yang qadim itu ya ini Quran ini. Kalau ini kalamnya qadim, kalamnya Allah, terus saya bacakan, kamu dengar, kamu juga kalimullah dong, berarti sama kayak Nabi Musa jadinya. Nabi Musa dengar kalamnya Allah jadi kalimullah. Kalau ini kalamnya Allah yang qadim, kamu saya bacakan, kamu dengar, oh namanya apa? Sama dong kalau begitu. Ini semua kalimullah semua ini dong. Ini pikirannya rada nggak benar juga maksudnya. Nggak bisa bedain mana kalam sifat, mana kalam lafzi. Sehingga gara-garanya menolak kalam sifat, rusak segalanya. Maka penting kita mengimani Allah itu zat yang mempunyai, yang persifatan. Kalau Kiai nggak mau ngomong Tuhan kok punya sifat. Tuhan nggak punya sifat. Mempunyai itu maknanya ciptaan Allah. Yang dipunyai Allah itu bukan Allah berarti gitu loh. Gunung ini punya Allah, langit punya Allah, bumi punya Allah, manusia punya Allah. Yang dipunyai Allah berarti dia bukan Allah. Nah, kalau sifat itu bagian dari Allah, nggak bisa dikatakan punya. Ya, jadi jangan ngomong Allah itu punya sifat, jangan. Tapi Allah itu persifatan, bukan punya sifat. Kalau punya itu berarti perkara lain, diciptakan makhluk, mau diadakan boleh, nggak diadakan boleh. Ya, jadi kita bicara ini selesai, bicara 20 sifat wajib bagi Allah yang kesemuanya terdiri dari 4 derajat sifat. Yang pertama sifat nafsiyah, berapa sifat? 1. Yang kedua salbiyah, berapa sifat? 5. Yang ketiga ma'ani, berapa sifat? 7. Yang keempat maknawiyah, berapa sifat? 7. Semuanya ada 20 sifat yang wajib bagi Allah, yang semuanya ada pada derajat 4 derajat sifat. Semua derajat ini sama, nggak ada yang lebih, nggak ada. Oh yang lebih mulia dari 4 ini sifat ma'ani, nggak ada, semuanya sama. Menjadi sifat yang wajib bagi Allah dan sama menunjukkan kepada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun derajat ini dikatakan hanya untuk menunjukkan mana yang bisa dilihat dan mana yang nggak bisa dilihat, hanya ke arah itu saja, bukan ke arah yang lainnya. Ini selesai kita bicara sifat Allah dari 1 sampai 20. Kemudian akan lanjut nanti insya Allah tinggal bicara lagi sifat yang mustahil bagi Allah. Mudah-mudahan bisa kita dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan badannya oleh Allah, bisa berjumpa kembali untuk bisa melanjutkan pelajaran akidah. Ini penting kita ajarkan sebagaimana akhir zaman sekarang ini. Akhir zaman kita ini udah kayak zamannya Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Yang diajarkan Nabi itu wajib mustahil jaiz di kota Mekah selama 13 tahun. Nabi nggak cuma ngajarin wajib mustahil jaiz doang. Tapi Nabi ngajarin sampai kepada bagaimana mempraktekkan wajib mustahil jaiznya. Ketika sahabat di Mekah itu bagaimana keadaannya? Berat, ada yang dibunuh, ada yang ditombak mati, ada yang ditindih batu, dicacak mati. Apa kata Nabi? Sabar. Dari Allah. Dari Allah. Ini prakteknya zaman Nabi demikian. Seperti sekarang ini. Nggak ada yang belain. Nggak ada yang bisa ngelawan. Ini kita dikembali ke zaman itu. Ini kita sekarang kayak di Mekah. Terus yang kita pegang apa? Tauhid kita pegang kuat-kuat. Jangan sampai akal kita gara-gara ini Allah hilang dari sini. Wah, tambah rusak keadaan kita. Jadi apapun fitnah yang terjadi sekarang ini, kita kembali kuatkan akidah kita. Ini ujian dari Allah. Dan tidak mungkin ujian ini sia-sia terjadinya. Nggak mungkin. Pasti ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Banyak yang mungkin kita sekarang belum tahu. Kapan kita akan tahu hikmahnya? Hikmah yang pasti kita akan tahu nanti kalau di akhirat. Allah akan jelaskan kenapa saya bikin perang dunia pertama, kenapa saya bikin perang dunia kedua. Hikmahnya apa? Nanti akan disampaikan oleh Allah. Nah, sekarang
Ada orang yang tahu, ada orang yang enggak tahu. Tapi kita harus menunjuk bahwa Allah itu enggak punya gharad dalam fiilnya, maka setiap fiilnya Allah pasti mengandung hikmah. Apa hikmahnya? Yang sekarang ini yang bisa kita ambil apa? Kita bisa melihat mudah-mudahan jadi hikmah apa? Bersatunya umat Islam. Dengan adanya satu umat Islam yang disakiti, didolimi, semua umat Islam bangkit merasakan itu satu keadaan hingga bisa bersatu. Enggak Muhammadiyah, enggak NU, enggak FPI, enggak Irsyad, enggak Jamaah Islamiyah, siapa saja bisa bersatu untuk kembali bergabung dalam satu bendera la ilaha illallah. Ini yang kita harapkan. Jadi satu orang ini bisa menjadi sabab semuanya kembali menjadi baik. Sebagaimana diceritakan zaman dahulu, ada satu orang soleh yang dia mengajarkan tauhid, mengajarkan agama, akidah kemana-mana. Tapi sang raja ini nggak senang dengan dia. Maka raja menyuruh anak buahnya untuk membunuhnya. Sampai dicari, dia ditangkap. Ketika ditangkap, dibawa ke hutan, maka dilempar di atas gunung. Jatuh melinding. Jatuh ini nggak mati tapi selamat. Yang lempar di atas dimakan binatang buas semua, mati semua. Keluar lagi, dakwah lagi. Raja sumpek. Tangkap lagi, bawa ke laut. Hidup lagi, pulang lagi. Tangkap lagi, bawa hidup lagi. Ini bagaimana? Sampai akhirnya kata raja, sudah kita bikin dialog. Ketika dijumpai sama raja, ente itu maunya apa? Saya nggak mau apa-apa, saya hanya mau mengajarkan agama kepada manusia. Saya mau mengajarkan tauhid kepada manusia. Tapi saya nggak mau kamu di daerah ini. Saya mau kamu pindah tempat lain juga, jangan di sini. Kamu kalau nggak mau pindah dari sini, mati. Kata pemuda itu, boleh sampean Paduka itu bunuh saya, tapi bunuh saya di depan manusia semuanya. Caranya bagaimana? Kumpulkan semua rakyat kamu. Nanti saya akan mengajarkan kamu caranya bunuh saya. Udah kumpul. Raja bikin saya pengumuman, hari ini nanti kumpul di lokasi ini. Semua rakyatnya kumpul beserta rajanya. Ketika si raja sudah datang, maka pasukan kemana, al-Qur'an disiapkan semuanya. Terus si laki-laki ini ditanya, gimana caranya bunuh kamu? Kalau kamu langsung panah saya, kamu nggak akan mati saya kecuali izinnya Allah. Tapi saya ajarkan, sebelum kamu panah saya, ucapkan Bismillah Robba hadzal fulan, Robba hadzal hulam. Kamu sebutkan dengan nama Allah, Tuhannya pemuda ini. Bismillah Robba hadzal fulan. Robba hadzal hulam. Maka beberapa pemanah dikasih tahu kalimat tersebut, diajarkan sampai semuanya bisa. Udah siap. Panah tembus ke hatinya, tembus, baru dia mati. Begitu dia mati, rakyat yang lihat semuanya apa katanya? Amanna bi rabbi hadzal ghulam. Kami semua iman Tuhannya pemuda ini. Satu orang ini korban, semuanya kembali iman. Ini yang diharapkan begitu. Jadi satu kejadian ini membawa hikmah yang lainnya bisa bersatu di dalam agama Islam di bawah satu bendera la ilaha illallah. Ini yang kita harapkan, mudah-mudahan Allah berikan jalan kepada kita, Allah jadikan kemudahan kepada kita, Allah kuatkan hati kita, Allah jadikan semua para muslimin semuanya dengan hati yang terbuka bisa kembali membela agama Islam, membela umat Islam, dan mendirikan agama dengan yang sebaik-baiknya insya Allah. Bibarakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الأرض أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا عوراتي وآمن روآتي واغفر ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طعس صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ada pertanyaan nih Pak?